أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para jamaah sekalian, jamaah Masjid Nurul Ihsan yang semoga kita sama-sama selalu memperoleh taufik, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya, termasuk di dalam bermajlis ilmu seperti ini yang merupakan ibadah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena akan menjadikan ibadah kita berkualitas. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari para hambanya adalah orang yang diberikan ilmu. Khasyah merupakan ibadah yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut orang-orang yang senantiasa khasyah kepada Allah, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang tercermin di dalam perilakunya, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perintahnya, menjauhi larangannya, terutama tatkala dia sendiri, bil ghaib. Penafsiran para ulama adalah ketika dia sendiri. Ya. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka akan memperoleh dari Allah Subhanahu wa taala maghfirah. Ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena khasyahnya itu. Ya. Terutama ketika dia dalam kondisi sendiri, tidak ada yang melihat. Wa ajrun kabir, mereka memperoleh pahala yang besar. Ma'asyiral muslimin, kembali kita akan melanjutkan mengkaji kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, memasuki pembahasan Ad-Darsu Tsalis fi Syarhin Naqid Ats-Tsani. Fi Syarhin Naqid Ats-Tsani. Ya, pelajaran yang ketiga dari buku ini adalah ulasan tentang pembatal Islam yang kedua. Yang pertama apa? Kesyirikan. Ya. An-naqidul awal asyirku. Yang kita sudah baca penjelasan para ulama tentang syirik yang besar, ya. Yang jumlahnya ada 6 itu. Lalu kita melanjutkan sekarang kepada fi syarhin naqidits tsani, ulasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dari kitab, ya, ulasan beliau terhadap kitab An-Naqid, ya, Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Qala rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita. Barang siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala wasa'ita,
perantara, wasa'id, yad'uuhum, yang mereka berdoa kepadanya, wa yas'aluhumus syafa'ah, dan meminta kepada perantara itu syafaat, wa yatawakkalu alaihim, dan mereka berserah diri bergantung kepada perantara itu. Kafara ijma'an, orang yang melakukan seperti itu menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala perantara, kafara ijma'an, kufur, ya, terjerumus di dalam kekafiran ijma'an, sebagai ijma' para ulama. Ya, ijma' para ulama, tidak ada yang menyelisih. Ya. Kaidah mengatakan, ya, berdasarkan hadis, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Dalam hadis itu redaksinya, innallaha ajara ummati, ya, an tajtami'a ala dhalalah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, disahihkan oleh semua para ulama, para perawi hadis. Ya. Innallaha ajara ummati an tajtami'a ala dhalalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjaga, ajara ummati, umatku, kata Rasulullah SAW, an tajtami'a ala dhalalah, untuk bersepakat dalam kesesatan. Jadi kalau ada yang menentang, itu menentang ijma' para ulama, ya. Karena ayat-ayat dan hadis-hadis banyak yang menjelaskan tentang kesesatan orang-orang yang menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala perantara di dalam berdoa, di dalam meminta syafaat, juga di dalam bertawakal. Ini semua merupakan ibadah-ibadah yang sangat utama. Doa, ya, kemudian, ya, meminta syafaat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga tawakal. Kemudian syarah, ulasan. Qala rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, ats-tsani min nawaqidil Islam, urutan kedua dalam hal-hal yang membatalkan Islam, man yattakhidhu bainahu wa bainallahi wasa'id, orang yang menjadikan antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala perantara, yang dia berdoa kepada perantara itu, memohon, nanti ada syubhat-syubhat, ya, yang mereka terbar, orang-orang pelaku, ya, yang membuat perantara itu menebar syubhat di tengah masyarakat untuk membenarkan perbuatan mereka yang merupakan kekufuran itu. Ya. Yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkalu alaihim, kafaru ijma'an. Qauluhu, diulas oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah taala. Beliau mengatakan, makna man yattakhidhu bainahu wa bainallahi wasa'id, orang yang menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala perantara, maksudnya adalah wasa'id minal khalqi, perantara, ya, dari makhluk, ya, berupa makhluk, yatawassatuna lahu indallah bizahmihim, yang mereka jadikan sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggapan-anggapan mereka. Ya, nanti anggapannya mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang bersih, sedangkan kita ini, ya,
orang yang kotor. Itu ada anggapan-anggapan mereka seperti itu. Ya. Namun kata Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, mas'alatul wasa'id bainallah wa khalqihi fiha tafsil. Kalau berbicara tentang perantara antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mesti ada perinciannya. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam ya Muhammad bin Abdul Wahhab. Faman qala la budda min wasa'id bainallah wa bain khalqihi fa innahu yus'al. Siapa saja yang berkata harus ada perantara antara Allah dan makhluk, maka mesti kita tanya, apa yang dimaksud dengan perantara itu? Ma maqsuduhu bil wasitah. Apa yang Anda maksudnya dengan perantara itu? Ya. Fa in kana al maqsud, jika yang dimaksud dengan perantara itu adalah annahu la budda lana min wasitah fi tablighi risalah fima bainana wa bainallah, fa hadha sahih. Jika yang dimaksud dengan perantara itu yaitu dalam menyampaikan risalah, dalam menyampaikan ya, ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka benar harus ada perantara. Hada sahih, kata Syekh Fauzan bin Fauzan Al-Fauzan. Beliau mengatakan hadhihi wasitah la budda minha. Kalau dalam menyampaikan risalah itu memang benar diperlukan perantara, ya, yaitu malaikat Jibril ya, yang menyampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada kita risalah nubuwah ya, risalah kenabian, ajaran yang dibawa oleh Rasul itu disampaikan oleh Jibril kepada Rasul. Sedangkan kepada kita ada perantaranya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ini yang dia maksud, maka memang harus ada perantara. Karena tidak ada orang yang bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali para rasul. Ya. Sebagaimana Musa alaihissalam, wa kallamallahu Musa taklima, di Bukit Tursina Allah Subhanahu wa taala mengajak Musa langsung berbicara, menurunkan wahyu ya, di Bukit Tursina sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Toha ya. Ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Ketika Musa berada di Bukit Tursina, Allah mengatakan ana rabbuk. Qala ana rabbuk. Wahai Musa, saya ini adalah Rabb. Tetapi tidak melihat sama sekali. Ya. Tidak bisa orang melihat Allah Subhanahu wa taala, termasuk Musa alaihissalam. Fakhla'na 'alaik, kata Allah Subhanahu wa taala, bukalah sendal, lepaslah sendal. Ya. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Engkau sekarang wahai Musa berada di suatu lembah yang suci, yang sekarang tempatnya Baitul Maqdis, Palestina. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Itu semua kandungan ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innani ana Allah. Ya, sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Musa langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini menjadi dalil dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam.
berbicara. Ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan wasithah atau wasaid jamaknya, wasithah dalam bentuk mufradnya. Kalau yang dimaksud dengan perantara itu adalah dalam menyampaikan risalah nubuwah kepada manusia, maka memang kita membutuhkan perantara. Lalu Syekh Fauzan Saleh Al-Fauzan mengatakan, faman ankara hadhihi al-wasithah kafara. Barang siapa yang mengingkari wasithah seperti ini, perantara, yaitu Rasul dan malaikat Jibril adalah perantara antara Allah dengan Rasul. Rasulullah adalah perantara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan penjelasan tentang syariat ini, tabligh risalah. Barang siapa yang mengingkari ini, maka juga dia terjerumus di dalam kekufuran. Karena orang yang mengingkari adanya perantara, malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, Rasulullah yang menyampaikan wahyu menjelaskan wahyu itu kepada kita, barang siapa yang mengingkarinya, demikian juga mengingkari para rasul yang datang dengan syariat yang menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala, lalu mengatakan waqala la hajata ilaihim nahnu nattasilu billahi bidunihim. Kalau ada orang yang mengatakan kami tidak butuh rasul untuk menjelaskan syariat, kami bisa langsung berbicara dengan Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh para sufi, pengikut thariqat itu. Ada yang mengatakan mursyidnya atau gurunya itu bisa langsung berbicara dengan Allah, baik itu dalam kondisi terjaga atau dalam mimpi, berbicara dengan Allah katanya. Berarti mengingkari Rasul yang menyampaikan risalah, menjelaskan risalah kepada manusia. Demikian juga mengingkari malaikat yang menurunkan sebagai perantara dari Allah, menurunkan wahyu kepada para rasul. Maka ini juga kufur. Fahadha kufrun bil ijma'. Keyakinan yang mengatakan bahwa kita bisa berbicara baik itu oleh kelompok maupun individu yang mengklaim bisa berbicara langsung dengan Allah, maka itu adalah kufrun, kekafiran. Tidak meragukan lagi ijma' para ulama. Karena sangat banyak dari dulu sampai sekarang orang-orang yang nyeleneh di kalangan pengikut tasawuf itu, thariqat, yang mereka mengatakan gurunya itu, tokoh-tokohnya itu mengatakan kami langsung menerima wahyu dari Allah lalu disampaikan kepada murid-muridnya. Bahkan gurunya itu diklaim punya sifat-sifat uluhiyah, ketuhanan, sebagaimana Al-Hallaj yang mengatakan saya adalah Allah. Akhirnya dihukum pancung oleh para ulama Ahlus Sunnah di Baghdad. Itu yang pertama. Kalau tafsirnya, perinciannya, kalau yang dimaksud dengan perantara itu yang menyampaikan risalah para rasul, juga para malaikat yang menyampaikan wahyu kepada para rasul, maka itu harus kita imani,
harus kita pasti yakin, ya, harus mengikrarkan itu, ya, tidak boleh tidak, ya, wajib, ya. Namun kalau yang dia maksud wa hunaka wasithah man athbataha faqad kafar, ada wasithah, perantara, yang apabila orang menetapkan itu, memastikan adanya, faqad kafara, maka dia terjerumus di dalam kekafiran. Apa itu? Allati dzakaraha Syekh, yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam, ya, An-Naqidul Ats-Tsani, pembatal keislaman yang kedua ini, ya, yaitu ayyuttakhadha wasitatun bainahu wa bainallah, seseorang membuat perantara, ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kepada perantara itu mereka memohon, ya, hajat-hajatnya supaya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya, ya, tetapi melalui perantara itu, ya. Yatlubu minhum syafa'ah, mereka minta syafaat, seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi lagi, banyak meminta syafaat kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan itu sama sekali bukan ajaran Syekh, ya, Abdul Qadir Jailani, ya. Wa huwa bari'un, kata para ulama, Syekh Abdul Qadir itu berlepas diri dari perilaku orang-orang yang mengkultuskan dirinya sampai memohon syafaat kepada beliau. Syekh Abdul Qadir Jailani itu oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, ya, menjelaskan, ada manaqibnya, ada biografinya, ya, bahwa Syekh Abdul Qadir itu seorang di antara ulama Ahlus Sunnah yang bermadhab Hambali, bermadhab Ahlus Sunnah, termasuk di dalam asma dan sifat, meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada penyimpangan, persis seperti yang diyakini oleh para ulama Ahlus Sunnah. Banyak, ya, membantah ucapan-ucapan mutakallimin di antara ulama-ulama Asy'ariyah, dari golongan dari ulama-ulama Asy'ariyah yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan akal, ya, mentakwil, ya, istiwa, kan kita yang sangat kita kenal, yang sering kita dengar penjelasannya tentang istiwa, ya, tentang kalam, ya, tentang tangan, itu mereka pahami dengan akal. Ya, istiwa itu bukan Allah bertempat di atas aras, tetapi maksudnya adalah menguasai aras. Itu menurut orang mutakallimin, ya, di kalangan Asy'ariyah, ya, orang yang memahami ayat-ayat Allah itu dengan akalnya, ayat-ayat sifat itu dengan akalnya, ya, mengatakan bukan istiwa. Ini dibantah oleh Syekh Abdul Qadir Jailani sesuai dengan mazhab Ahlus Sunnah. Ya. Ahlus Sunnah membantah orang-orang yang mengatakan istiwa itu bukan tempat, ya. Sedangkan itu Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang dirinya. Juga Rasulullah SAW di dalam banyak hadis menjelaskan bahwa Allah beristiwa di atas aras. Istiwa itu maklum, diketahui oleh semua orang, namanya istiwa. Istiwa itu artinya tinggi. Bagaimana tingginya Allah, kita tidak boleh menanyakannya. Sesuai dengan pernyataan, ya, di antara ulama Ahlus Sunnah, Imam Malik mengatakan ketika ada seorang mengatakan, wahai imam,
Ya, dalam 7 surat Allah menjelaskan tentang dirinya beristiwa di atas aras. Kaifal istiwa? Bagaimana tingginya Allah di atas aras itu? Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum. Kata istiwa itu maklum, dipahami oleh semua orang maknanya. Ya. Wal kaifu majhul. Sedangkan cara Allah beristiwa tinggi di atas aras itu tidak ada orang yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Ya. Was-su'alu anhu bid'ah. Menanyakan bagaimananya itu adalah bid'ah. Artinya para sahabat tidak pernah menanyakan kepada Rasul. Ya. Para tabi'in tidak pernah menanyakan kepada para sahabat. Ya. Ulama-ulama di kalangan sahabat ya, tidak menanyakan kepada Rasul ya, tentang bagaimana istiwanya Allah. Mereka percaya, mengimani. Karena itu termasuk dalam ayat mutasyabihat yang hanya Allah yang tahu bagaimana istiwanya Allah. Tapi Allah yang menjelaskan, dibantah seperti itu. Termasuk oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi orang-orang berikutnya mengkultuskan. Ya. Syekh Abdul Qadir mengatakan dia mengetahui yang gaib. Syekh Abdul Qadir itu mengetahui yang gaib, bisa menghilang. Banyak ya, kebohongan-kebohongan yang ditempelkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Gulu ya, kultus ya, pujian yang berlebihan sampai menyanjung Syekh Abdul Qadir memiliki sifat uluhiyah, ketuhanan. Waliyadzubillah. Ya. Mereka meminta kepada perantara itu syafaat. Ya. Wa yatawakkalu alaihi. Mereka berserah diri, bergantung kepada wasithah itu, perantara itu. Fahadhil wasithah man athbataha kafara ijma'an. Kalau yang dimaksud dengan wasithah, perantara itu seperti ini, maka pelakunya adalah kafar, terjerumus di dalam kekufuran. Ijma'an, secara ijma', sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dikuatkan oleh para ulama ahlus sunnah yang lainnya. Li'annahu la wasita bainana wa bainallah fi ibadatihi. Ini prinsip yang harus kita pegang dan yakini betul-betul. Ya. Karena tidak ada perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Tidak boleh ada perantara. Doa langsung kepada Allah. Ya. Minta hajat kita langsung kepada Allah. Tidak melalui kiai fulan ya, yang ada di dalam kuburan yang tidak hadir. Ya. Bal yajibu alaina an na'budallaha wa nad'uhu mubasyaran biduni wasithah. Mubasyarah biduni wasithah. Wajib atas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung ya, berdoa ya kepada Allah secara langsung tanpa perantara. Wa an natluba minhu syafa'ah biduni wasithah. Juga ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala syafaat secara langsung. Tidak mohon kepada Nabi syafaat itu. Sekali lagi ini banyak ya kesesatan ya dalam doa meminta syafaat itu. Mintanya kepada Rasulullah, berikanlah saya syafaat. Tidak ada. Ya. Walillahi syafa'atu jami'ah. Milik Allah lah syafaat itu semuanya. Ya. Maka Rasul juga mengatakan ya, maksud saya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat kursi yang sering kita baca. Apa firman Allah? Ya. La yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya. Kalaupun ada manusia yang
diberikan izin untuk memberikan syafaat itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manusia makhluk yang memberi syafaat nanti pada hari kiamat dengan izin Allah. Itu dalam hadis syafaat yang panjang ketika manusia berbondong-bondong menuju para rasul mulai dari Nuh, mendatangi Nuh untuk minta syafaat, supaya disegerakan hisab. Semua nabi-nabi itu mengatakan nafsi, urus diri kalian sendiri. Saya banyak kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir mereka datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titik fokus kita masalah syafaat. Maka Rasul sujud di bawah arasy. Fasajada tahtal arasy. Rasulullah bersujud di bawah arasy. Faqala Allah, dalam hadis itu dijelaskan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, irfa, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Syafi' tu syafa'. Isfa' kata Allah Subhanahu wa taala, berilah syafaat. Maka Rasulullah SAW memohon kepada Allah, sal tu'ta, mohon. Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan hisab. Begitu juga nanti setiap muslim akan memberikan syafaat kepada saudaranya sesama muslim. Dalam hadis dijelaskan ada seorang muslim mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, dulu si fulan saya duduk bersama di majelis ilmu. Saya datang bersama ke masjid. Dalam kebaikan saya selalu bersama di sampingnya. Sedangkan dia tidak ada, ya Allah. Maka Allah memerintahkan orang itu, masuklah kamu ke dalam neraka, ambillah dia. Lelaki yang tadi itu adalah penghuni surga. Maka diperintahkan oleh Allah untuk mengambil saudaranya yang dia adukan itu memberi syafaat. Itu atas izin Allah. Jadi syafaat itu memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada makhluk, termasuk tidak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an natawakkal alaihi biduni wasithah. Juga di dalam bergantung, memohon kebutuhan-kebutuhan kita, berserah diri hanya kepada Allah secara langsung. Bergantungnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah sampaikan dalam pertemuan itu ketika ada seorang musuh, kaum muslimin. Rasulullah SAW sedang berbaring menggantungkan pedang beliau di sebuah pohon. Rasulullah tertidur, datang seorang mengambil pedang itu lalu mengarahkan kepada Rasulullah SAW, mengatakan, siapa yang bisa menolongmu wahai Muhammad jika saya bunuh kamu? Maka seketika itu juga Rasulullah mengatakan Allah. Rasulullah tidak pernah mengatakan hai Nabi fulan yang menolong saya, tidak. Tapi Rasulullah langsung mengatakan yang bisa menolong saya adalah Allah. 3 kali ancaman itu diarahkan pada Rasulullah. Pertanyaan itu, siapa yang bisa menolong kamu? Rasulullah ketiga kalinya mengatakan Allah. Begitu ini akhirnya orang itu bersyahadat. Gemetar tangannya, pedang itu jatuh, diambil oleh Rasulullah. Dalam hadis ini diambil oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah balik bertanya, jika saya bunuh kamu, siapa yang bisa menolong kamu? Orang itu tidak bisa menjawab. Maka dia langsung bersyahadat, masuk Islam. Intinya di sini fokusnya bahwa dalam berserah diri, bertawakal itu hanya kepada Allah, tidak melalui perantara. Karena tawakal itu adalah ibadah, bahkan ibadah yang paling tinggi.
Maka berserah diri, bertawakal itu langsung kepada Allah tanpa harus pakai perantara, datang ke kuburan minta dirubah nasibnya, ya. Atau tawasul tadi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, membuat, wahai Abdul Qadir Jailani, sekarang saya sedang susah, ya. Tidak diperbolehkan, itu termasuk kekufuran, ya. Dalam masalah memohon atau bertawakal itu dan sebagainya, Allah mengatakan secara langsung, ud'uni astajib lakum, ya. Dalam surat Ghafir, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan penuhi doa, aku akan jawab, artinya penuhi, kabulkan doa, ya. Dalam ayat ini Allah tidak mengatakan ud'uni biwasitati fulan, tapi langsung Allah mengatakan ud'uni, berdoalah kepadaku. Jadi Allah tidak mengatakan berdoalah kalian, ya, dengan perantara si fulan, kiai fulan atau nabi fulan atau malaikat. Tidak. Allah langsung mengatakan berdoalah langsung kepadaku. Jadi tidak boleh dalam ibadah itu membuat perantara, ya. Ya. Fahadhil wasitah man athbataha faqad kafara. Maka perantara seperti ini, yaitu maksudnya di dalam ibadah, barang siapa yang meyakini bolehnya apalagi harusnya, maka dia terjerumus di dalam kekufuran, membuat perantara dalam ibadah, ya, faqad kafara. Wa hiya an yaj'ala bainahu wa bainallahi wasa'id, ya, yasrifu lahum syai'an minal ibadah, yang dia, ya, peruntukkan untuk perantara itu, ya, di antara bentuk ibadah. Karena biasanya orang yang membuat perantara itu, baik itu kuburan, ya, atau orang-orang yang sudah meninggal yang tidak ada kuburannya, yang mereka anggap sebagai waliullah secara dengan kultus yang gulu, ya, kultus yang berlebihan, mereka membuat sajen, ya, apa itu berupa sembelihan, ya, menyembelih dengan atas nama Syekh Abdul Qadir Jailani, atau langsung menyembelih di kuburan kiai fulan, ya, sebagai bentuk penghormatan, ya, kepada penghuni kuburan itu, ya. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perbuatan orang-orang musyrik, ya, yang sebelumnya. Di dalam Al-Qur'an pada surat Yunus, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesuatu yang tidak bisa memberi mudarat dan tidak bisa memberi manfaat. Mereka mengatakan mereka itu adalah pemberi syafaat bagi kami, ya. Mereka lah perantara yang bisa memberi syafaat kepada kami, ya. Maka Allah katakan, Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang seperti itu perilakunya, membuat perantara dalam ibadah, apakah kalian akan memberitahu Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang dia tidak tahu di langit dan di bumi? Ini maksudnya bahwa, ya, apakah kalian akan memberitahu Allah dengan sesuatu yang Allah sudah Maha mengetahui, ya. Mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak
mengetahui perbuatan mereka yang kufur itu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ini ponis dari Allah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka sekutukan dengan Allah. Maka itu termasuk kesyirikan. Dan syiriknya adalah syirik besar yang menggugurkan syahadat, menggugurkan keislaman seseorang. Ini harus kita pahami. Ya. Sekalipun zaman sudah modern seperti ini, tetapi karena keyakinan orang atau syubhat yang sudah tertanam dari nenek moyang, apalagi nenek moyang itu diberi gelar kiai fulan, kiai ya waliullah, dulu sudah mengajarkan, mereka sudah meninggal, ajaran itu masih ajaran yang sesat itu maksudnya, dan masih tertanam. Padahal zaman sudah ya secanggih ini bisa memperoleh informasi ilmu ya, tentang penjelasan ayat Al-Quran maupun penjelasan tentang hadis ya, yang berkaitan dengan akidah ini ya, mereka tidak juga mempan, tetap melakukan tawassul membuat perantara itu ya, yang diistilahkan dengan tawassul dengan ya, ya, dengan kehormatan Syekh Abdul Qadir Jailani bijahi Rasulillah ya. Nanti ada penjelasan tentang ya, tawassul membuat perantara dengan jah, apakah boleh atau tidak ya. Ini termasuk kesyirikan karena di ayat yang ke-18 surat Yunus ini di akhirnya Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan Allah dengannya ya, dengan makhluk yang mereka jadikan perantara itu. Sama hada syirkan ya, Allah menamakan ini sebagai ya, kesyirikan ya, wa nazzaha nafsahu anhu, dan Allah ya, membersihkan diri ini dari ya, sekutu. Allah ya, tidak ada sekutu. Dialah Allah yang berhak disembah dengan segala macam bentuk ibadah yang Allah syariatkan. Allah tidak membutuhkan sekutu ya. Wa hadha huwa halu ubadul amwat ya. Inilah penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan. Inilah kondisi orang-orang yang menyembah kuburan atau orang-orang yang mati yang sudah dikubur itu mereka sembah, wal adrihah ya, orang-orang yang mati dan orang kuburan mereka sembah ya, yang nanti pada akhirnya dijelaskan ternyata ini adalah awal-awalnya ajaran Syiah yang disebarluaskan di seluruh dunia ya. Ajaran Syiah yaitu mengkultuskan orang-orang soleh ya. Yattakhiduna al-awliya was-salihin wasa'id indallah. Mereka menjadikan ya, para wali dan orang-orang soleh itu sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yazbahuna lahum inda kuburihim. Mereka menyembelih ya, melakukan penyembelihan hewan di kubur mereka. Ini semua ajaran datangnya dari orang-orang Syiah. Yattakhiduna awliya was-salihin wasa'id indallah. Yazbahuna lahum inda kuburihim wa yanzuruna lahum wa yastaghithuna bihim. Mereka minta pertolongan kepada orang-orang yang sudah mati ya, wa yad'unahum min dunillah, mereka berdoa kepada mereka. Fa idza qila lahum, kalau mereka ditanya ya, dan dikatakan hadza syirkun ya fulan, ini syirik, qalu, mereka mengatakan haula'i wasa'id bainana wa bainallah, mereka itu hanya perantara kita ya dengan Allah.
Ya. Nahnu la na'taqid annahum yakhluqun ma'allah. Kami tidak berkeyakinan, kata mereka, bahwa mereka itu menciptakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yarzuquna ma'allah, juga mereka, kami meyakini mereka itu tidak memberi rizki sebagaimana Allah. Ya. Wa innama ittakhadnahum wasa'id baina wa bainallah. Kami hanya menjadikan dia sebagai perantara. Kami tidak meyakini mereka menciptakan, tidak memberi rizki. Ya. Hanya sebagai perantara aja katanya. Yuballighuna Allah hawaijana, supaya mereka bisa menyampaikan hajat-hajat kami kepada Allah. Ya. Mereka mengagungkannya, yu'azzimunahum wa yanziruna lahum bihujjah. Mereka bernazar dengan perantara-perantara itu, dengan para wali, orang-orang soleh itu, ya, dengan hujjah, alasan. Apa alasan mereka? Ya. Mereka hanya perantara. Ya. Hadza huwa syirkul awwalin. Inilah bentuk kesyirikan orang-orang pertama dulu, yang disebut oleh Allah di dalam surat Az-Zumar di ayat yang ketiga. Walladzina ittakhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, katanya. Ya. Diceritakan oleh Allah kesyirikan orang pertama itu, ya, mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tempat meminta tolong, tempat berdoa. Lalu mereka mengatakan, kami tidak menyembah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallah. Kami tidak menyembah mereka hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah, menyampaikan hajat-hajat kami. Ya. Nanti di dalam Kasyfus Syubhat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan juga. Ya, mereka beranggapan bahwa yang kami jadikan perantara itu adalah orang-orang soleh, sedangkan kami orang-orang yang kotor. Ini syubhat yang cepat masuk kepada orang-orang yang jahil, ya, orang yang tidak memahami, ya, bagaimana seharusnya memurnikan akidah itu. Mereka mengajarkan kepada orang-orang soleh, kita ini orang banyak dosa, sedangkan itu para wali, ya, mereka itu orang-orang yang terhormat di hadapan Allah, orang yang mulia. Kita ini orang kotor. Harus ada wasilah kita, perantara kita. Ya. Seperti itu. Ya. Innallaha yahkumu bainahum bima hum fihi yakhtalifun. Allah nanti yang menghukum mereka, yang memvonis mereka dengan apa yang mereka perselisihkan. Apa subhat-subhat yang mereka, ya, ajarkan itu, yang mereka tanamkan kepada sesama sesatnya, ya, Allah nanti akan menghukum. Ya. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang berdusta. Ucapan mereka yang mengatakan ini adalah orang soleh, bisa menyampaikan kepada Allah, sedangkan kita orang yang kotor, itu adalah kedustaan yang mereka bikin-bikin, yang agama berlepas diri dari pernyataan. Ya. Disebut di sini kadzibun, orang yang dusta, mengada-ada dalam masalah agama. Ya, kafar, ya, sangat kafir. Kafar itu dinamakan di dalam kaidah ilmu nahwu, ilmu sharaf, namanya, ya, sighatul mubalaghah. Ya, kafar seperti fa'al. Allah lah yang sangat mampu untuk melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Fa'alul lima yurid. Kafar artinya orang yang sangat-sangat berlipat ganda kekufurannya. Orang yang seperti itu mengklaim bahwa perlu kita membuat perantara orang-orang soleh. Itu adalah orang yang dusta dan sangat kufur. Ya.
Jelas ini, ya. Nanti kita akan lanjut kepada pembahasan ini masih dalam tema ini wasaid ini, karena syubhat ini sangat kuat di tengah masyarakat. Ya. Oleh karena itu dalam ulasan Syekh Saleh Al-Fauzan mencantumkan di sini beberapa syubhat yang merasuk di tengah-tengah masyarakat. Ajaran-ajaran mereka yang merupakan syubhat. Syubhat itu artinya sesuatu yang terlihat seolah-olah benar, tetapi pada hakikatnya dia adalah kesesatan dan kebatilan. Seperti tadi, oh dia kan orang soleh, wali, ya. Baca manaqibnya, biografinya, ya. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani memang ahlus sunnah, ulama yang sangat terkenal di zamannya, ulama ahlus sunnah bermazhab Hambali, ya. Di era berikut, di zaman berikutnya adalah orang-orang yang berbuat seperti itu. Gulu terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani, mengajak orang untuk bertawasul kepada Syekh Abdul, kepada kuburannya. Ya. Lebih afdol kalian bawa hewan sembelih di situ, lalu minta hajat kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, karena dia orang soleh, dia nanti yang menyampaikan kepada Allah, tidak boleh langsung kepada Allah. Itu yang subhat. Dia orang soleh, kamu itu banyak dosa. Ini masuk di tengah masyarakat, maka perlu kita baca subhat-subhatnya, ya, yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan dalam ulasan. Ya, kita sisakan waktu. Ada pertanyaan? Fadhal, ya. Waalaikumsalam. Membuat perantara. Banyak orang khususnya di sini orang yang sedang sakit bercerita kepada orang lain, saya minum ini sembuh, makan ini sembuh. Dengan orang itu tidak mungkin dan tidak memerlukan keyakinan kepada Allah yang menyembuhkan. Ini seperti apa Ustaz untuk nanti derajat antara kita minta pertolongan kepada makhluk dan ada orang juga minta seolah-olah disembuhkan dengan obat alat itu. Ya. Keyakinan kita yang harus tertanam di dalam hati kita sesuai ya, dalam masalah penyakit itu. Firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 90 itu. Ya. Ya, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkanku. Ini mengandung ajaran akidah bahwa yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW ketika ya meminta kesembuhan kepada Allah, ketika mau meminum obat, Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma rabban nas isfini anta syafi, ya, syifaan la ya, isfini anta syafi, ya, syifaan la yughadiru saqama, ya. Allahumma rabban nas, ya Allah, Rabbnya seluruh manusia, ya, idhabil ba'sa, ya, hilangkanlah penyakit ini, ya, isfini, sembuhkanlah saya ya Allah, ya, anta syafi, engkaulah yang maha menyembuhkan, ya. Dalam redaksi lain, la syifaa illa syifauka, tidak ada kesembuhan kecuali dari engkau ya Allah, ya. Isfini anta syafi syifaan la yughadiru saqama, sembuhkanlah saya dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit.
Dari sisi akidah harus kita yakini yang menyembuhkan adalah Allah. Ya. Lalu ada ya, sebab yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pergi ke dokter, ya. Minum obat yang disarankan oleh dokter. Ya. Atau obat-obat yang secara syar'i dijelaskan sebagai obat seperti madu, bekam dan lain sebagainya itu hanya sebab. Ya, tidak boleh bergantung kepada sebab. Ya, kita harus mengatakan yang menyembuhkan saja adalah Allah. Ya, obat itu hanya sebab. Ada sebab syar'i ya, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ya, bekam tadi syar'i ya, ruqyah, orang yang kesurupan itu diruqyah, itu namanya sebab syar'i. Ada yang secara ilmiah, karena hasil penelitian secara ilmiah, siapa yang ya, berusaha ya minum antibiotik tatkala dia sakit ya, karena mengandung zat yang akan membunuh bakteri ketika orang batuk. Ya. Itu hanyalah sebab. Kita tidak boleh berserah diri bergantung kepada sebab. Ya. Dokter, obat dan sebagainya tidak boleh. Ya. Kita harus mengatakan dengan sebab saya pergi ke dokter fulan, lalu meminum obat yang diberikan dalam resep yang dia berikan, dengan izin Allah saya sembuh. Jadi tawasul dengan sebab, ya, tidak boleh bergantung kepada sebab itu. Ya. Alhamdulillah dengan saya meruqyah diri, ya, Allah menyembuhkan. Hanya itu sebagai sebab saja. Seperti itu. Ketika orang bercerita saya ya, minum obat ini casplang, langsung ini ya, enggak boleh seperti itu. Ya, atas izin Allah. Ya, maka saya sembuh. Karena banyak orang yang minum obat yang jenis yang disebutkan, diceritakan oleh orang yang sakit itu ternyata tidak sembuh. Ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Ucapan Nabi Musa di hadapan Fir'aun. Ya. Kalau saya sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan saya. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang lainnya cukup ya. Sudah lewat. Ya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.